Tapi lu itu kerjaan paling ini ya? Paling apa? Itu kerjaan lu yang paling parah itu apa ada lagi yang lain? Oh, banyak. Tapi lu itu kerjaan paling ini ya? Paling apa? Itu kerjaan lu yang paling parah itu apa ada lagi yang lain? Oh, banyak. Yang paling ngenes apaan? Toko hijab itu. Iya. 2017 awal. Akhirnya udah saya ke toko hijabnya, langsung ya udah. Jadilah saya kerja di toko hijab. Berapa tahun, Pris? Di toko hijab tuh gue setahun lebih. Lama juga itu. Iya, Lama lah lumayan. itu. Sambil nyambi malamnya gue ini di kayak coffee shop gitu. Gitu. Oh, jadi ada tambahan. Iya, memang harus ada tambahan. Jogja, Iya sih. bro. Lu dapat gaji berapa? Tapi sekarang Jogja udah naik tuh ininya UMR-nya. Berarti lu sekarang masih jago pasang hijab? Masih sih ingat-ingat. Kayak cuman dipenetiin gitu-gitu. Gue kan iniin bantuin si Mega Salsabila kan dia jual iya. hijab, terus dia kirim hijab kan ke kosan. Gue pakai kan, terus gue videoin taruh di Instagram. Iya. Itu malu ngomel kagak sih kalau kayak gitu-gitu? Enggak ya? Enggak. Malu open minded ya? Bukan ke open mind, kayak gak peduli. Udahlah. Ya udah lah, yang penting tiap bulan ngirimin ya. Selalu lah, pilih lah, gak malu apa. Kerja lama, kerja setahun. Gua tuh lebih. waktu sebelum itu nggak pernah lama kan kalau kerja. Lo yang jadi mbak cair apa? Boba. Yang mbak boba itu berapa bulan? Sebulan. Sebulan, terus Apa merek bobanya apa? Kamba ini kita cari ya dulu. Di Alfa gitu. Bukan, dia tuh tenannya tuh sama kayak Chat Time. Tahu kan Chat iya Time? tahu. Nah kayak gitu. Dia ada puding-pudingnya. Gue tuh setiap hari masak puding, masak bubble. Terus ditimbang-timbang gitu, Kang. Seru sebenarnya, kerjanya seru. Itu paling menyenangkan menurut gua karena kayak bikin-bikin gitu, masak-masak. Terus nyuci piring, nyuci pancinya. Terus kayak bikin naro-naro coconut jelly, terus kayak pokoknya ditimbang-timbang lah, seru, menyenangkan. Nah, gue keluar gara-gara ketemu orang suka nimbangan. Orang hobinya nimbang. kayak itu kan harus detail kan, Enggak tahu, gua mau nggak pernah mikirin begitu. Gua mau mesen aja. harus ya pokoknya kayak pudingnya tuh Emang harus udah ada berapa ininya, gram SOP-nya gitu kan? Iya, ininya tehnya. Terus berapa. keluarnya kenapa? Keluarnya gara-gara temen gue berantem nih sama seniornya. Sama Ada senior kita. senioritas di boba. Ada, Kang. Hei, karyawan baru. Kamu tidak tahu filosofi boba. Sumpah ada, gue juga kayak gue kan kerja di situ nyari duit buat Iya. open mic kan, Iya. buat jajan di open Jadi mic ini itu udah ada tahu ini ya. gua. Ada politik kantor di stand boba gitu ya. Ada, nah nih Politik sampai ke bawah-bawah. yang bikin gue kesel tuh gara-gara Politik kita boba. nggak bisa bahasa Inggris, Kang, berdua gue sama teman gue nggak bisa. Orang harus bisa bahasa Inggris dagang boba di Tangerang. Bukan itu dulu nih, dengerin dulu makanya. Jadi yang punya si Kamba itu, yang punya si Boba itu, orang kalau nggak salah ya, kalau gue masih inget kayaknya orang Taiwan. Si bosnya nih orang Taiwan, cakep Kang. Nah dia cuman bisa bahasa Inggris, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Nah senior kita itu bisa bahasa Inggris, jadi kalau misalkan apa-apa kita tuh diaduin tuh. Oh, pakai bahasa Bosnya. Inggris. Apa ngadunya. emang kalian suka melakukan kesalahan apa sampai harus diaduin? Kita disuruh-suruh nih, mentang-mentang kita baru nih disuruh-suruh, capek banget sampai kayak Diperbudak dia lah tuh intinya. cuman duduk aja gitu sambil ngasih ini, yang sisanya kan karena laku banget, Kang. Oh, Itu gitu. laku banget, itu harga satu cupnya nih yang paling murah tuh 18.000. Itu Oh, mahal juga ya. tahun 2015. Tahun 2015 kan mahal dong. Terus belum dipakein topping apa segala macam, itu bisa sampai 28.000 gitu orang kalau beli. Nah udah gitu banyak tuh, kayak ada 10, 15 gitu. Kita kan langsung tuh buru-buru. Belum kalau tehnya habis gitu kan. Dia cuman mana udah belum gitu-gitu doang. Tapi giliran cerita ke bosnya tuh kayak kita disuruh ini harus rapi anaknya. Kata gue, lu gimana sih? Lu jangan kayak gitu dong, kata gue gitu. Temen gue tuh berantem tuh ya kan, akhirnya ya udah gue pajuin lah sama gue. Lu jangan kayak gitu dong, kita di sini sama-sama kerja ya. Nih gue di sini kerja kagak butuh-butuh banget duit. Gue keluar dari sini, gue keluar.
Gua bawa pulang ininya nih, apronnya gua bawa pulang, Kang. Hari itu juga gua pulang, kata gua, anjing. Tau gak yang paling ngeselinnya apa? Temen gua nih kagak keluar yang berantem. Anjing dia, kata gua udah keluar, demi lu kagak keluar. Gue jadinya di situ, kata gue aduh gimana ya? Kan yang nggak butuh duit lu katanya, gue iya, gaji gue setengah masih di situ sebulan, jadi sebulan kayak ada seminggu gitu. Iya. Udah kerja tuh kan hitungannya kan bulan depannya kan. Iya. Tuh gue anjir gimana nih ya? Sehari digajinya 70.000. Nggak harian berarti gajiannya tuh harian. Udah. Lu sok-sok ini ya mau punya sikap. Iya, punya Tapi sikap. ternyata nyesel setelah itu. Enggak sih, karena gue abis itu dapat lagi kerjaan baru. Apaan? Jadi ini yang kerja di pabrik tepung itu. Oh. Sehari gede Kang kerja ininya gajinya 85.000. 85.000 tapi gue kerjanya cuma 5 hari doang. 5 dikali 85 tuh berapa? Gue sedih banget pas diberhentiin. Oh, diberhentiin? Diberhentiinnya gara-gara tepungnya habis. Sumpah demi Allah. Kasian banget pekerja. Bahan baku habis pekerja diberhentiin. Maksudnya apa? Lu tahu tepung beras Rose Brand kan? Iya, iya. Nah, Aci kerja di gudang, gudang hitungannya. Jadi gudang kan dia punya pabrik aslinya nih si tepung beras Rose Brand. Nah, dia tuh gimana ya? Pasti Kayak kayak didistribusi nih ke gudang. Biar biar kagak ada kayak pembayaran karyawan yang tetap gitu-gitu. Jadi Iya, kita iya. tuh ngelamar di situ. Dikontrak, disubbin lagi ke orang, ke perusahaan lain. Iya, jadi kita di situ cuman ngasih KTP doang ngelamarnya. Gitu nih, nunjukin kayak KTP. pinjol. Oh iya, ternyata dia mungkin udah layak kerja gitu. Nah, gua kerja di situ enak sebenarnya. Cuman Ngapain? misahin tepung. bukan apa? Nih, Ngelem itu plastik itu. ngelem plastiknya, ngelem plastiknya sama ngangkatin kita kan susun tuh sampai 10 piece gitu kan. Ngangkat. Pegel sih emang, pegel banget gua. Sampai sholat sampai sakit, pada sakit banget ini gua badan gua. Waktu itu lu masih sholat? Masih Kang sekarang juga, walaupun satu waktu doang, maghrib doang kadang. Terus ya kan Waktu miskin lu sholat, udah kaya kagak sholat sih. gua sholat Kang, tapi itu doang satu Apa? waktu doang. Satu waktu. Gua mau miskin mau kaya nggak sholat gua. Iya kan. Iya, yang kayak Priska tuh, miskin kaya tetap konsisten keceplosan gak sholat. Gitu. Berarti pekerjaan lu tidak jauh-jauh dari tepung ya? Iya. Boba itu ngurusin tepung. Kalau nggak bahan bakunya ya hasilnya jadi apa gitu. Diberhentiin gara-gara tepungnya habis kata gua ya. Satu pabrik diberhentiin. Iya, enggak sih, ada beberapa tuh yang kayak yang baru-baru gitu, yang orang kerjanya lucu Kang, ibu-ibu pada pakai daster semua. Oh, dari rumah gitu pada pergi ya. Gua kerja nih hari pertama pakai jeans warna hitam sama baju kayak ya gimana ya, masih muda ya, masih ya gitulah gitu kayak kerja rapi gitu. Diocehin sama mama di sono. Pada putih jadinya. Kan hitam kan? Ya putih. Gue berdua nih sama temen gue ya kan. Ya gimana nih pada putih gitu kan. Gue lihat emang sih pada putih Kang. Semuka-muka tuh orang putih semua sumpah yang Pantas tepungnya cepat habis ya. Iya. Sebagian dijadiin bedak dingin aja. Iya juga ya. Harusnya awet kerja di situ. Diomongin sama ibu-ibu. Ngapain lo gitu gaya-gaya? Iya, ngapain lo gaya-gaya kerja di mari pakai lepis kan gitu ya. Iya, Tahu adanya. Kerja di mari pakai lepis. Neng, besok mah pakai beginian aja nih. Ternyata mereka bawa baju ganti. Oh, buat baju daster, kerjanya. Iya. Emang udah pada putih semua tuh, udah siap putih gitu. Pada cemong-cemong gitu. Jadi Emang Kang, sumpah ya, nih, Kang, gue istirahat, upil gue putih, sumpah demi Allah, sumpah Kang, demi Allah gue nggak bohong, emang nggak ada, itu mah kalau di pabriknya pasti harus safety gitu kan, ada pakai kayak ini kepala. ini enggak pakai. Enggak, udah bener-bener putih. Yang kasihan tuh yang ngangkatin tuh yang sekarungan tuh. Set udah tinggal digoreng.
gajinya gede ya kan. Aduh. Anjir. Itu. Uli goreng tepung. Lucu tau. Anjir. Kocak-kocak. Abis Kang Soleh nggak ada cerita. Kang Soleh nggak kerja di pabrik tepung. Nasib pacaran, nasib pacaran. Oh iya. Zaman muda. Tapi Kang Soleh pernah nggak kerja sekeras itu gitu? Enggak. Kan? Ya Gua memang dari dulu cita-cita gimana caranya hidup gua nggak perlu kerja keras tapi gua bahagia. Oh. Dari dulu cita-cita gua kayak gitu. Alhamdulillahnya Kang Soleh didukung dengan keluarga yang sudah mampu, Pris. Kita juga semua manusia pasti ingin seperti itu. Ingin jadi Kang Soleh. Sebetulnya keluarga gua tuh biasa aja. Nggak yang kaya. Gua tuh kuliah cuma dikasih uang 5.000 sehari. Iya, tapi kan biaya kuliahnya, Kang. Ya biaya kuliah 225.000 gua satu semester dulu. Karena negeri kan murah. Oh, Di iya. Unpad apalagi negeri yang murah. Gua memang tidak tidak kaya, tapi gua juga pas-pasan. Jadi gua cuma misalnya uang 5.000 itu cuma buat makan sekali doang, makan siang. Oh, Tapi gue tahu sih Ci, kenapa kita sesusah itu. kenapa? Karena kita setiap hari Rabu nggak berdarah-darah. Oh iya. Harusnya kita dari kecil tuh hari Rabu jatuhin diri kayak apa kayak gitu loh. Oh iya. Hidup gak susah-susah banget, gak apa-apa, gak kaya-kaya banget, gak apa-apa. Yang penting nyaman. Gua mah hidup gua begitu-begitu aja. Berkecukupan, lebih juga enggak. Iya. Nyaman banget. Kurang juga enggak, tapi ya gitu aja, maksudnya biasa-biasa aja. Kayak orang lain pada lebih untung dari gua, tapi gua pintar menyembunyikannya. Kayak gua kerja di Jakarta itu 2004 pertama. Gaji gua 1.350.000. Karena waktu deal 1,5 juta, ternyata karyawan percobaan dipotong gajinya jadi cuma 1.350.000. Gaji gua dari 1.350.000, 500.000 buat ngekos. Gua nggak ada sisanya itu setiap bulan. Terus ya kan di Jakarta berat hidup ya, orang-orang tuh suka gaya hidup makan yang mewah-mewah. Nah, gua nggak peduli, makan di ini aja. Tapi menurut gue gitu, orang tuh hidup tergantung bagaimana kita menyiasatinya. Jangan ikut-ikutan. Iya, setuju. Kalau teman-teman kita gaya hidupnya di luar kemampuan kita, ya kita nggak usah ikut-ikutan. Iya. Sampai gue di Rolling Stone aja suka diledekin sama si Ricky, lu ngajak makan di warteg mulu. Terus gue bilang, cicilan gue gaji gue udah mau habis buat cicilan. Begitu gue tahu cicilannya berapa, oh ya pantesan lu ngajak makan di warteg mulu. Iya. Tapi makanan warteg ya enak lagi. Enak. Lebih masuk kalau aku. Lebih bisa Lu kutelan. doyan apa? Kangkung gua. Kangkung Kan? Kangkung Iya, pedas yang dan pakai cabai kalau potong. gua tipe yang nggak mau ngeluarin duit banyak kalau buat makan enak, keluarnya jadi tai juga gitu. Oh iya sih. Iya. Dan ya makanan gua mah yang penting mah asal enak aja rasanya, nggak perlu yang fancy atau apa. Kalaupun fancy makan harus setuju. sama cewek gitu atau kencan. Asik. Kalau makan sendiri sama teman-teman ngapain mahal-mahal? Berarti tapi cewek-cewek tadi Kagak ada, gua pacaran cuma 2 kali. Karena gua nggak percaya diri, gua mau ngedeketin cewek, mau diajak kemana? Gua nggak punya duit. Itulah nasib yang kita cari. Iya. Akhirnya nemu kelemahannya kan soalnya di mana gitu kan. Yang sesuai konsep acara ya. Dari tadi dulik nih orang kapan susahnya gitu. Tapi gue tidak merasa itu, maksudnya ya udahlah. Gue tuh karena gue mau deketin cewek selain nggak tahu caranya ya. Kalaupun gue bisa ngomong sama ceweknya, nanti gue ajak jalan. Lah, nanti siapa yang bayarin ya? Enggak, karena Kang Soleh jelek aja udah. Iya. Iya kan? Kalau ganteng nggak punya duit mah pasti ada yang ini juga, Kang. Ya kalau ganteng nggak punya duit kan pede ngajaknya. Ini kan gue mau udah jelek nggak punya duit. Itulah sebabnya. Tapi dia Makanya gue tuh punya poin. pacaran pertama kali pas udah kerja. Gue lagi kuliah tiba-tiba dapat kerjaan. Gue yang biasa sebulan 150.000 tiba-tiba dapat duit 1 juta. Wah langsung pede gue berani deketin cewek karena gue berani ngajak nonton ke bioskop. Yang jadi bininya? Enggak, beda lagi. Oh berarti 2 kali lah hitungannya. 2 kali pacaran. Bu Teta yang kedua. Iya. Itu gue nggak pede. Gue nggak pede sama perempuan, bingung mendekatinya kan gimana ngomong sama cewek, bingung. Tapi sekarang udah pede? Udah. Di depan bininya? Udah lah orang udah. Kirain masih masuk rumah masih kayak
Assalamualaikum depan kayak permisi gitu kayak. Ini juga gue malu-malu kok ngobrol sama kalian. Iya. Tenang kita nggak cewek-cewek banget kan. Iya. Kita kan Kita nggak perlu nggak dipedein gitu. iya. Gimana ya? Kita juga nggak pede kali dideketin cowok. Iya, cuma yang gitu ketika gue ngejomblo-jomblo, teman gue juga pada jomblo, jadi udahlah. Oh iya. Tapi karena Kang Soleh circle-nya. pernah nggak di nembak cewek tapi nggak diterima? Pernah kan gue, cewek yang gue nyatain tuh baru 3, mantan gue, gebetan gue, sama istri gue Teta. Kenapa nggak diterima? Itu kan yang di film itu kejadiannya kayak gitu, yang di film mau jadi Film apa? mau jadi apa lu udah nonton belum? Kejadiannya kayak gitu yang, gue enak apa? Tapi kan gue udah nggak perlu temen. Iya. Itu Sedih banget ya ternyata. Tapi dia nggak sedih, please. sedih lah. Sedih itu ditolak Ci. Sedih lah itu, gue ditolak, maksudnya malu, antara malu, sedih, dan Apalagi masih ketemu iya. orangnya kan. Gue sampai dengerin lagu Dewa lu, album Dewa gara-gara gue sedih itu. Sebelumnya gue nggak dengerin Dewa, sekarang gue tiap dengerin. Itu dulu waktu ditolak itu album Dewa yang Cintailah Cinta, ini kayak buat gue semua. Ya kan ada nih, baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Itu kayak, Oh iya. pas iya kayak gua tahu dari teman gua. Nih dengerin album Dewa yang ini. Dia tahu gua lagi patah hati gara-gara ditolak. Lagunya enak semua. Pas gua dengerin, oh iya, enak semua. Terus ada lagunya, angin katakan padanya kan, bahwa aku cinta dia. Itu kayak, wah ini si Dani nih brilian sekali. Kang Soleh nih yang sekarang gitu ya. Terus nembak ceweknya kira-kira diterima nggak ya? Tetap nggak diterima? Nggak tahu sih, Kenapa lu nggak anggap tahu gitu? ya. Takutnya emang ceweknya nggak nerima Kang Soleh karena keadaan ekonomi gitu, takutnya gitu. Oh Bukan kalau karena... itu mantan gua. Oh ada. Iya yang pertama itu dia bilang dulu. Oh iya. Apa dia mutusin gua gara-gara nggak ada harapan, katanya ngeliat gua nggak kuliah nggak lulus. Motivasi kali itu biar cepat lulus. Enggak juga, dia Tapi beneran ditinggalin. dia terdemotivasi katanya gara-gara. Iya. Itu baru ngaku setelah gua berapa tahun kemudian ketemu, gua udah kerja terus udah terlihat mapan, terus baru dia bilang, ya dulu diputusin gara-gara nggak ada harapan kayaknya. Terus menyesal lu kan. Wah, dalam hati gua, sesal kemudian tidak ada gunanya. Jadi Jainuddin. Jadi Jainuddin. Jainuddin bukan sih yang tenggelamnya kapal. Oh iya. Hayati. Ya. Perempuan. Iya, masalah gue cuma cewek doang kayaknya. Gue sedih-sedihnya bukan karena duit atau karena apa. Gara-gara tidak punya pengalaman yang Berarti cukup. dia cinta. Iya, gue pacaran umur 25 baru pacaran. Luka fisik dan luka hati dia. Iya. Kecilnya luka fisik, gedenya luka hati. Luka hati. Berdarah-darah di hati. Iya, tapi kan kalau kita tidak pernah merasakan luka, kita tidak akan tahu indahnya hidup. Ya iya itu. Betul, itu Kang. Itu Kang yang kita apa ya namanya? Kita maksudnya dari tadi pengen obrolin gitu. Karena Aci juga kalau misalkan nggak ketemu sama nasib-nasib Aci yang dulu yang susah-susah, yang buruk-buruk, nggak bakalan sekuat ini kayaknya. Kalau gue selalu berpikir semua udah ada yang ngatur, jadi udahlah, nggak usah terlalu dipertanyakan. Kadang kalau ikhlas tuh kayak gini loh, kalau PLN mati lampu, ketika kita masih marah-marah mempertanyakan kenapa PLN mati lampu, kapan nyala lampu, nggak nyala-nyala, begitu kita ikhlas, nyala PLN-nya kan. Iya sih. Kalau di tempat saya mati terus. Iya. Ya di timur ya. Saya agak kurang relate sama yang ini. Berarti Kita pas nyala malah kaget. Lah, ada lampu gitu. Tenang. Tadi mati terus. Ya, Berarti dia akhirnya kita udah nemu tuh intisarinya dapat lah. Kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol soal nasib kita masing-masing. Kalau Kang Soleh di cinta ternyata, terus kalau gua sialnya emang ya udah dari kecil emang udah sial aja gitu hidupnya, emang dikasih Ditandain segitu buat ternyata. sialnya. Rizka juga sama, nggak jauh beda gitu. Gimana, maksudnya kan banyak nih sekarang anak-anak muda yang aduh kayaknya gua ini deh apa deh namanya Intinya kita hidupnya masih butuh dinasihatin, dituntun, dikasih wejangan yang ini aja. Apalagi zaman sekarang tuh semuanya aduh kena psikis mulu, apapun masalahnya tuh kita selalu kayak aduh mental gua nggak kuat nih gitu-gitu.
Iya, Kalau dari Kang Soleh apa nih? kan ya saya mungkin bukan orang yang paling menderita di dunia ya, karena ada Aci Resti di bawah saya. Kalau apa pesan sok bijak dari gua mah cuma 2 kata dalam hidup yang supaya bikin bahagia dan tetap bertahan. Syukur, nikmat. Syukur nikmat ini bisa dijabarkan menjadi, kalau orang Islam kan ada, kalau kau mensyukuri nikmatku, niscaya akan ditambah bagimu. Oh iya, Aci pernah dengar tuh. Syukur nikmat ini juga bisa dipecah menjadi 2 kata, syukur dan nikmat. Mensyukuri yang kita punya dan menikmati yang sedang kita punya. Asik. Karena orang kadang-kadang suka apa misalnya, aduh duit gua Pak baru sebulan baru gaji segini, gua pengen deh gajinya kayak bos itu. Tapi kan itu belum terjadi. Jadi kalau orang kadang-kadang selalu mikir Ke depan. iya gimana sih gua pengen kayak dia, gua pengen kayak dia. Tapi lupa untuk mensyukuri dan menikmati yang sedang Yang ada. dinikmati. Karena kalau kita mensyukuri kan sebetulnya bakal terasa indah. Karena katakanlah kekayaan atau duit segede apapun nggak akan cukup duit mah. Iya. Dulu gue pikir kalau gue punya gaji duit 10 juta sebulan kayaknya kaya banget ya, gue bisa beli apa aja. Ternyata pas udah ngelewati itu, tetap aja kurang-kurang juga. Iya. Jadi intinya mah mensyukuri dan menikmati. Karena kalau kita mensyukuri yang kita punya, kita akan menikmati. Kalau kita menikmati dan mensyukuri, niscaya hidup akan bahagia. Oke, siap. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, mari kita tutup pengajian ini dengan Shadaqallahul Azim ya. Terima kasih Ustadz Soleh Solihun sudah mengkaji pada hari ini. Tapi bener Apa? kata Kang Soleh tadi, dinikmati dan disyukuri. Karena kalau misalkan kita ngerasa kurang, hidup lu bakalan kurang mulu. Betul. Tapi gue belum tahu caranya menikmati dan mensyukuri punya 5 adik dan harus dibiayai pas bapaknya nggak ada. Tuh gimana nikmatnya? Gue masih bingung sih. Mungkin itu sih harus cari ya, nikmatnya harus dicari juga. Jadi gue Ya. belum nemu aja sih nikmat. Iya. Ya syukuri aja lu punya adek, kan ada orang yang nggak punya adek. Iya benar, iya. Tenang, Pris. Gue punya 5. Dinikmati adek lu kan masih lengkap semua kan? Masih. Iya, nanti kalau adek lu udah nggak ada lu kangen lu. Kayaknya gue Karena duluan nggak ada. senyebel-nyebelinnya. Enggak, tadi lu Kang, maksudnya nggak ada tuh gimana? Ya kalau udah nanti pada tua dan ada yang meninggal pasti lu kan kangen juga, maksudnya dinikmati aja keberadaan mereka. Tenang aja, pokoknya nanti kan adek lu kalau udah pada gede, lu tagih apa yang lu kasih. Anjir. Ya, nanti Udah kan- gitu aja. ya kalau adek lu udah cukup kan bisa dijadikan budak sama lu. Pada saat itu lu akan menikmati, "Hei adik-adikku, aku saatnya menikmati kamu, jadi budakku." Setoran. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton kita bersama Kang Soleh Solihun. Saya Aci Resti, Saya Priska Baru Segu. pamit undur diri. Ya. Sampai ketemu lagi di Temenan Sama Nasib.